Jadi sekarang ya, beberapa hari ini sekarang ya, jadi santer lagi ya, bahwa ini uangnya nih diapain? Kemarin tadi malam Pak Ponto live di Metro TV sama si Susno Duaji, lalu ada dua orang yang mempersoalkan uangnya. Kami itu dipaksa ngumpulin uang sampai ratusan juta miliaran, ya. Uangnya katanya buat apa namanya? Apa ya? Saya lupa bahasanya orang Islam itu ya. Infak. Infak, wah, untuk infak ya. Untuk infak ya, untuk infak itu termasuk untuk membangun masjid, membangun pesantren, dan untuk lainnya. Tapi ternyata uangnya itu masuk ke kantong pribadinya si Panji Gumilang. Ya, saudara ya. Lalu ya ini adalah tindakan pencucian uang ini. Sebentar. Pencucian uang itu apabila satu, uang itu hasil kriminal, saudara. Nah, harusnya perempuan ini ditanya, emang kamu ngumpulin uangnya dari kriminal? Kalau uang hasil ngerampok, perempuan ini ngerampok, maka perempuan ini ngerampok harus tunjukkan bahwa kamu setoran sama Panji Gumilang. Maka uang rampokan ini yang masuk ke Panji Gumilang akan disebut mencuci uang. Jadi sumber uangnya dari mana? Dari hasil kejahatan. Maka si penerima ini akan terlibat di dalam pencucian uang. Ya, saudara ya. Atau satu lagi ada yang satu katanya apa? Gubernur NII atau apa saudara itu ya, yang laki-laki itu, yang perempuan itu pencari dananya ya, miliaran katanya ya. Maka dua-duanya ditanya, kamu ngambil uang ini hasil kejahatan. Kalau dia hasil kejahatan, maka laki-laki dan perempuan ini yang kemarin di Metro TV itu bareng-bareng si Pak Ponto dengan Pak Susno Duaji, maka dua-duanya itu sama saja mengaku dia berbuat kriminal, lalu masuk penjara, saudara. Kalau uang sumbernya adalah hasil kriminal, maka otomatis Panji Gumilang masuk penjara. Selain pencucian uang, penada, pencucian uang, termasuk mungkin dalang, saudara, dalang segala kriminal ini. Namun harus ada kriminal yang mengakui bahwa Panji Gumilang dalangnya, atau mereka setoran kriminal yang mengaku bahwa dia ngumpulin, dia merampok, atau seperti tuduhannya beberapa orang bahwa Panji Gumilang itu menyuruh orang ngerampok dan segala macam. Ya, saudara ya. Itu sebenarnya itulah pasal pencucian uang yang benar. Termasuk si Lukman Hakim ya, wakil Bupati Indramayu atau apanya ya itu ya. Termasuk dia masuk karena dia ikut mempromosikan, termasuk Presiden Habibie. Bongkar makamnya, sidang kalau perlu, saudara ya, karena dia ikut meresmikan. Luar biasa, saudara ya. Nah, tadi kalau dengarkan lagunya Aisyah ya, semua orang selalu merasa sedih ya, saudara ya, karena ya gimana, saudara ya, orang masih sekolah ya bisa sampai digagahi begitu, saudara ya. Dan itu terjadi di dalam pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, saudara. Aisyah ini, saudara ya. Dan sampai dengan hari ini tidak ada tindakan untuk pencegahan preventif dari pihak Majelis Ulama Indonesia, saudara. Karena MUI lebih sibuk dengan ngurusi Panji Gumilang, ya, ngurusin bagaimana caranya biar bisa ngerampok Panji Gumilang, saudara ya. MUI lebih sibuk dengan bagaimana caranya supaya mereka yaitu ya bisa bolak-balik cuti lembur. Apa itu cuti lembur, saudara? Cuci titit lempengkan burung. Waduh, lu apalagi mikirin Aisyah, nggak urusan, yang penting Wapres bisa cuti lembur tiap hari, saudara ya. Makanya pakai sarung ya Wapresnya itu tiap hari, saudara, karena cuti lembur terus tiap hari, cuti lembur, cuci titit lempengkan burung. Ya, judul hari ini adalah Al Zaitun Pundi Uang Panji Gumilang. Si Mahfud MD ya, saudara ya. Laki-laki Mahfud MD yang lagi sange pengen jadi Wapres ini, si Mahfud. Makanya dia pergi sama Germui, saudara ya. Germa Mulia ya, Maruf Amin. Boleh enggak aku jadi Wapres? Ya. Kemudian Wapresnya bilang, saudara, itu garap Al Zaitun. Sabda, ya, ini bersabda ya kan. Untuk garap tuh Al Zaitun tuh kalau kamu dapat nanti kamu saya jadikan Wapres. Wah, katanya begitu ya. Ceritanya begitu ya, ceritanya si
tadi ya, yang suka cuti lembur itu tadi saudara ya. Makanya akhirnya jadilah ya si Mao Zedong dengan semangat ya, perang Badar ya saudara ya, dengan semangat perang Badar untuk menumpas ya Panji Gumilang, karena sama ya sabdanya kepada Mahfud MD itu persis saudara ya, habisin Panji Gumilang seperti kita sudah menghabisin si Ahok. Wah, itu saudara sabdanya saudara ya, suruh dihabisi saudara ya. Makanya akhirnya dengan semangat 45 saudara ya, si yang orang yang lagi sange ini, si Mahmud ini kan lagi sange bener saudara ya, lagi sange. Wah, habisin saudara, garap bisa dicari pokoknya supaya salah aja bong ya, supaya pokoknya pasti salah sudah, percaya saya saudara ya, pasti salah. Ya, saksi-saksi dimunculkan makin banyak, embus saksi apa saja, biasa saudara ya, saksi-saksi itu dimunculkan, kayak Ahok itu kan saksinya entah muncul dari antah berantah semua saudara ya. Aduh, ngeri saudara ya. Wah, saksi apa saja, saksi hidup ya, saksi pernikahan, saksi apa lagi saudara ya, saksi yang ahli, saksi yang enggak ahli, ya kan, termasuk saksi-saksi itu tadi ya, saksi-saksi yang suka berkata aku bersaksi ya. Itu ya, padahal mereka nggak pernah menyaksikan, karena memang orang Islam itu sebenarnya nggak pernah menyaksikan aku bersaksi ya kan, mereka nggak pernah bersaksi. Apa yang mereka saksikan saudara, mereka nggak pernah lihat. Semua saksi-saksi ini adalah saksi-saksi yang tidak pernah menyaksikan saudara ya. Semua saksi-saksi yang diajukan, baik yang ahli maupun yang tidak ahli, yang amatir maupun yang sudah expert ya, semuanya adalah saksi-saksi yang tidak pernah menyaksikan ya, karena mereka terbiasa dengan saksi-saksi palsu itu tadi, saudara ya. Mereka terbiasa dengan saksi palsu, ya saudara, nggak urusan. Loh, kok saksi palsu nggak urusan? Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan untuk dakwah Islam. Nggak urusan. Oke, ini ya saudara ya. Yang penting kan untuk dakwah Islam, saudara, kata mereka ya. Yang penting kan untuk dakwah. Oh, ngeri saudara ya. Kalau mentalnya udah begitu ya udah serem saudara ya. Yang penting untuk dakwah. Jadi sekarang ya, beberapa hari ini sekarang ya, jadi santer lagi ya, bahwa ini uangnya nih diapain. Kemarin tadi malam Pak Ponto live di Metro TV sama si Susno Duaji, lalu ada 2 orang yang mempersoalkan uangnya. Kami itu dipaksa ngumpulin uang sampai ratusan juta miliaran ya, uangnya katanya buat apa namanya, apa ya, saya lupa bahasanya orang Islam itu ya, infak. Wah, untuk infak ya. Untuk infak ya. Untuk infak itu termasuk untuk membangun masjid, membangun pesantren, dan untuk lainnya. Tapi ternyata uangnya itu masuk ke kantong pribadinya si Panji Gumilang. Ya, saudara ya. Lalu ya ini adalah tindakan pencucian uang ini. Sebentar. Pencucian uang itu apabila satu, uang itu hasil kriminal, saudara. Nah, harusnya perempuan ini ditanya, emang kamu ngumpulin uangnya dari kriminal? Kalau uang hasil ngerampok, perempuan ini ngerampok, maka perempuan ini ngerampok harus tunjukkan bahwa kamu setoran sama Panji Gumilang. Maka uang rampokan ini yang masuk ke Panji Gumilang akan disebut mencuci uang. Jadi sumber uangnya dari mana? Dari hasil kejahatan. Maka si penerima ini akan terlibat di dalam pencucian uang. Ya, saudara ya. Atau satu lagi ada yang satu katanya apa, gubernur NII atau apa saudara itu ya, yang laki-laki itu, yang perempuan itu pencari dananya ya, miliaran katanya ya. Maka dua-duanya ditanya, kamu ngambil uang ini hasil kejahatan? Kalau dia hasil kejahatan, maka laki-laki dan perempuan ini yang kemarin di Metro TV itu bareng-bareng si Pak Ponto dengan Pak Susno Duaji, maka dua-duanya itu sama saja mengaku dia berbuat kriminal, harus masuk penjara, saudara. Harus masuk penjara, mau lambat berkeliaran. Kalau uang sumbernya adalah hasil kriminal, maka otomatis Panji Gumilang masuk penjara. Selain pencucian uang, penada, pencucian uang, termasuk mungkin dalang, saudara, dalang segala kriminal ini. Namun harus ada kriminal yang mengakui bahwa Panji Gumilang dalangnya, atau mereka setoran kriminal yang mengaku bahwa dia ngumpulin, dia merampok, atau seperti tuduhannya beberapa orang bahwa Panji Gumilang itu menyuruh orang ngerampok dan segala macam.
Ya, saudara ya. Itu sebenarnya itulah pasal pencucian uang yang benar. Kalau enggak begitu, berarti polisi nedan, saudara. Kedua, peruntukan uang itu. Kalau peruntukan uang itu adalah untuk ngebom gereja, untuk kegiatan terorisme, itulah pencucian uang. Maka bukan hanya Panji Gumilang masuk, maka dua orang ini yang ngaku ngasih uang ke Panji Gumilang sebagai donaturnya juga harus masuk penjara. Itu yang benar, saudara. Itu yang hukum yang benar, karena dia adalah donatur, kaki tangan, Yunto 55. Kalau enggak, ini semua cuma apa? Drama, lawak-lawak, saudara. Drama, hanya lawak, saudara, ya kejadian itu. Maka siapapun yang terlibat, termasuk si Lukman Hakim, ya, wakil Bupati Indramayu atau apanya ya itu ya, termasuk dia harus masuk karena dia ikut mempromosikan, termasuk Presiden Habibie. Bongkar makamnya, sidang kalau perlu, saudara ya, karena dia ikut meresmikan ya sarang teroris, termasuk Muldoko, semua harus masuk penjara semua. Ya, kepala BIN Bambang Indro Bambang Prianto harus masuk semua. Ini kan enggak, saudara. Bang Pilih kelihatan banget dibidik. Ya sudah, audit saja, karena dia kan mengumpulkan dana dari publik. Ya audit saja. Lalu terjadi penyimpangan, dana. Karena harusnya itu kan lembaga yayasan sosial yang kemudian untuk pribadi. Ya sudah, dikenakan pasal yang selayaknya, bukan pencucian uang, saudara. Ya salah. Ya yang bisa adalah penggelapan pajak. Ya, atau pasal penipuan. Si perempuan ini kudu melaporkan ke polisi. Ya, yang merasa dia sudah ngumpulin uang ternyata dianggap. Tetapi balik lagi, nggak semudah itu. Anda donatur ngelapor, Anda donaturnya Yayasan Al Zaitun, Anda mau ngelaporin yayasan, itu nggak semudah itu. Anda sudah tahu itu gunanya buat apa. Anda harus bisa membuktikan ada penyimpangan, ada penyelewengan, audit keuangan. Jadi yang benar adalah audit keuangan Yayasan Al Zaitun. Sumber uangnya dari mana? Ya, kalau ada penggelapan pajak pasti. Kalau ada penggunaan untuk pribadi, maka harus ada pajak. Ya, maka pajak yang digelapkan itu harus dibayarkan karena itu perdata. Harus dibayarkan. Kalau nggak dibayarkan, maka baru pidana, saudara. Itu yang benar, ya. Dia harus membayar pajaknya. Lalu kalau ada penyalahgunaan, harus dari audit itu, maka yang menuntut harus si donaturnya siapa atau dari pemerintah, ya, membuka dan membuktikan bahwa ada penyelewengan dana, bukan money laundry itu namanya, saudara. Goblok polisinya ya, kalah sama saya pinternya. Goblok juga ini ya si Mahfud MD ya. Ini mah kelihatan banget, saudara ya. Itu bukan pencucian uang, mut. Goblok banget itu ya. Itu bukan pencucian uang, saudara. Itu yang memungkinkan satu, ya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, ya. Kedua, atau Sansipa 378, ya kan? Atau 372 penggelapan, ya. Kalau Sansipa kan penipuan dengan iming-iming tadi ya. Atau 372 yang bisa hanya itu, saudara. Ketiga, yang bisa adalah penggelapan pajak. Jadi kalau dibilang kalau NII segala macam kan sudah nggak terbukti. Kalau terbukti berarti kan B.J. Habibie yang salah membuat, karena dia yang meresmikan. Dan ingat, saudara, ya, Al Zaitun itu yang bikin pemerintah loh, saudara, sebagai wadah untuk memecah radikalisme loh. Ya. Kalaupun ada ajaran yang salah, jangan-jangan itu kurikulumnya pemerintah juga, saudara. Oke, sekarang kita fokus dengan audit, ya, bahwa Al Zaitun pundi uang Panji Gumilang. Maka, ya, kita fokuskan, saudara, audit saja Al Zaitun. Maka ada penyelewengan keuangan yayasan. Maka pengurus yayasan atau member atau boardnya bisa menggugat Panji Gumilang, boardnya, saudara. Atau ya dari pemerintahnya menggugat, tapi bukan teroris, bukan pencucian uang. Yang paling memungkinkan hanya penggelapan pajak. Lalu dari pemerintah. Lalu, saudara,
Yang benar adalah yang paling memungkinkan adalah apalagi saudara, bahwa si Panji Gumilang ini ya mengajarkan tafsir yang bukan dari MUI. Apakah MUI yang paling benar? Enggak, saudara. Bahkan MUI saja bikin fatwa si A sesat aja nggak boleh, saudara. Kalau Kementerian Agama yang memfatwakan, ada badan hukumnya, ada kekuatan hukumnya. Kalau MUI nggak bisa, saudara. MUI nggak punya kekuatan hukum, bahkan PGI pun nggak bisa menyatakan bahwa saksi Yehova sesat, saudara. Karena apa? Karena Gus Dur ya dari Perpres ya Kepres ya kalau nggak salah ya menyatakan saksi Yehova bukan ajaran sesat. PGI nggak bisa, saudara. MUI juga sama nggak bisa, walaupun fatwanya MUI menjadi rujukan, tetapi tidak berkekuatan hukum. Kementerian Agama lah yang menyatakan Panji Gumilang ini sesat apa enggak, si Gus Yakut ini, saudara. Masalahnya Gus Yakutnya aja nggak berkomentar satu patah kata aja, ngecap aja enggak, saudara, tentang Al Zaitun ini kan. Nggak berani, karena nggak berani, saudara, dia tahu kebenarannya kok. Dasar si gendut keparat ya kan, pengecut. Nah, kalau Anda berani menggugat, berani mengaudit Al Zaitun, maka MUI juga harus diaudit dan dibuka datanya ke masyarakat. Wah, aliran dananya itu teroris semua, dari teroris kepada teroris, saudara. Habis itu MUI, saudara. Nah, yang ketiga, harusnya semua lembaga agama termasuk gereja diaudit, itu baru benar. Ini mah kelihatan banget pemerintah memang mau apa? Orang-orang tertentu nih ya, si Maruf Amin yang suka cuti lembur tiap hari, saudara. Cuci titit lembengan burung. Ya. Itu mah umurannya lawak-lawak dramanya si Maruf Amin, saudara. Karena waktu cuci titit lembengan burung, sabunnya ketinggalan. Habis, saudara ya, nggak punya uang buat beli sabun buat cuci titit lembengan burung itu. Repot, saudara. Ya kan? Dan sekarang gimana dong? Ya bikinnya seadil-adilnya. Masalahnya Indonesia hukumnya nggak pernah adil. Kayak kemarin ya, waktu wanita itu ya, wanita hukumnya, wanita yang di itu the Justice Woman itu ya, saya lupa namanya, itu ada namanya the Justice Woman-nya itu diperkosa, matanya ditutupin, diolah BP, saudara, kubrak-kubdi, anu terus, jus, saudara ya, rame-rame ya, geng-beng oleh aparat dari hakim, jaksa, polisi, ya, sak menterinya sisan, saudara, sak pejabat-pejabatnya, diolah BP, diperkosa, rame-rame, ditutupin matanya, sehingga ketika si wanita keadilan ini bertanya, aku perlu diperkosa. Siapa yang memperkosa kamu? Nggak tahu siapa yang memperkosa karena rame-rame, saudara, matanya ditutupin, saudara. Nggak tahu. Ya itulah yang terjadi, ya. Itulah yang terjadi. Anda terima apa enggak ya bagaimana, saudara? Itulah faktanya ya. Itulah faktanya. Nah, jadi saudara, kalau saya sebagai Nabi ke-26, saya menyarankan auditlah semua lembaga agama. Ya, dari mulai Al Zaitun yang pertama, tapi jangan lupa MUI juga harus diaudit, saudara. Terbuka di masyarakat. PGI diaudit, gereja diaudit, saudara. Masjid diaudit. Waduh, itu bisa banyak yang ditangkepin itu, saudara ya. Masuk penjara, teroris semua. Kalau gereja paling kecandak semua, kayak si pendeta gila betul itu ya paling kena denda pajak, karena waktu itu sudah ditagih sama tukang pajak ya. Ya, orang pintar bayar, orang bijak bayar taat pajak katanya. Ya, di tweet di wall-nya pendeta gila betul ya. Ditagih pajak tuh gila betul itu sama Dirjen Pajak itu ya. Serem, saudara. Wah, itu gereja-gereja bisa pada ngumpet tuh, bisa sumpah serapah ke saya itu kalau sampai benar di audit pajak ya. Gereja-gereja itu dibuka semua keuangannya, diaudit, saudara. Nggak akan ada yang teroris, nggak ada. Cuman penggelapan pajaknya banyak. Di gereja itu banyak penggelapan pajak, saudara ya. Banyak ya. Ada yang melarikan uang 2 triliun segala macam ke Amerika. Banyak, saudara ya.
gereja-gereja yang menggelapkan pajak itu. Sama, tapi dimulai dari Al Zaitun, diaudit lah yang fair, saudara, diaudit. Bukan apa-apa, saudara ya. Memang harus. Al Zaitun harus diaudit. Saya dukung, ya. Saya mendukung untuk pemerintah mengaudit Al Zaitun, saudara. Bukan cuma Al Zaitun yang diaudit, ya, tetapi juga MUI harus begitu. Itu baru namanya penegakan hukum yang seadil-adilnya. Dan bukan hanya itu saja, saudara. PGI juga diaudit, masjid-masjid diaudit, gereja diaudit. Selesai sudah itu ya, dagang agama di Indonesia bisa bubar itu, saudara ya. Aduh. Serius, saudara ya. Nanti Anda melihat penghasilannya ya, dari ya, Anda kan lihat ternyata penyelewengan ke lembaga agama itu duitnya tidak kalah besar sama pajak penghasilannya orang Indonesia, saudara. Percaya saya, penyelewengan, penggelapan pajak, uang yang dilarikan ya, penggelapan pajak di lembaga agama, nggak kalah besar, tidak kalah besarnya dengan ya, tidak kalah besarnya dengan sumber pendapatan negara melalui pajak. Nggak kalah, saudara. Serius, saudara. Nggak kalah. Ajar saja, jangan tanggung-tanggung. Saya menyerukan supaya Al Zaitun diaudit. Mungkin nggak terjadi penyalahgunaan atau penggelapan pajak oleh Panji Gumilang, mungkin banget, 90% malah, saudara. 90% kali ini, saya bilang 90%, pasti akan ketangkep, kena salah. Ya, dia harus bayar pajak penggelapan itu, bayar dalam denda-dendanya. Tetapi bukankah itu bukan hanya Panji Gumilang saja? Ya, masjid, gereja, pesantren-pesantren yang lain juga sama. Dana bos segala macam, penyelewengan dana bos. Oh, semua pesantren, semua sekolah kena semua, habis, saudara. Termasuk MUI, PGI, dan gereja-gereja. Pendeta gila betul itu perlu diaudit tuh. Gak ada yang berani kan? Karena sudah bayar, si pendeta gila betul itu udah bayar. Coba diaudit. Habis itu semua tuh. Wah, iya, saudara ya, itu baru benar. Anda nggak benar sih, niatnya udah niat jahat sih, ya kan? Udah niatnya memang mau nyelakain Panji Gumilang kok. Ini Pak Ketua sudah masuk, Sulu Pak Ketua. Saya tadi tanya Pak Ponto berpihak sama Panji Gumilang, berpihak sama MUI. Enggak lah, kita tunggu data, wait and see saja, kita tunggu data. Masing-masing kan masih kuat-kuatan saksi kan, kuat-kuatan saksi semua kan. Iya, semuanya pada bersaksi, aku bersaksi, tetapi nggak ada yang menyaksikan. Semuanya bersaksi, saudara, dari dua belah pihak, tetapi nggak ada yang menyaksikan. Itulah konyolnya, saudara ya. Ya itulah negara Anda Indonesia. Semuanya bersaksi, berlomba-lomba bersaksi, tetapi tidak ada yang menyaksikan, saksi dusta. Orang-orang Islam itu paling jagonya tuh bersaksi dusta tuh, aku bersaksi, tetapi nggak pernah menyaksikan, ya kan? Nah, itulah kenyataannya, ya. Oke, kita langsung. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,